Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Wardani dari jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Purwasi. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah teknologi tepat guna di bidang pertanian yang bernama smart farming. Banyak para petani, khususnya petani muda, yang berpikir bahwa bertani itu sulit, bertani itu tidak menyenangkan. Tapi tenang, sekarang bertani akan menjadi menyenangkan karena ada smart farming ini. Kenapa? Smart farming adalah suatu teknologi yang sudah berbasis IoT. Jadi cara menggunakan alat atau cara memakainya kita hanya dari laptop, bisa dari handphone, gawai, atau perangkat elektronik lainnya yang sudah pastinya adalah pertama harus terhubung dengan internet. Jadi syaratnya kita menggunakan smart farmingnya adalah pertama ada satu, kita perlu koneksi internet, bisa dari wifi, masang wifi atau jadi modem, bisa dari kuota internet, hotspot. Kedua adalah kita menggunakan sumber energi sumber energi untuk menyalakannya. Kita di sini menggunakan solar panel. Tapi misalnya kita tidak punya solar panel gimana? Tidak apa-apa, masih bisa. Kita masih bisa pakai. Tapi kita menggunakan ngambil listriknya dari PLN atau dari listrik PLN itu di listrik rumah juga bisa. Jadi tidak perlu khawatir jika tidak punya solar panel. Teknologi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah bagian elektronik dan bagian mekanik. Bagian elektronik kita ada dua, ada monitoring dan controlling. Monitoring kita menggunakan 3 sensor, yaitu sensor kelembapan tanah, sensor kelembapan udara, dan sensor suhu. Juga bisa ditambahkan CCTV jika ingin mengamankan, misalnya takut ada pencurian di lahan kita bisa menambahkan CCTV. Kedua adalah di bagian controlling. Controlling kita menggunakan 4 relay, tapi misalnya gini, 4 relay ini juga kompleks, bisa tambahkan minimal ada 6 relay nggak apa-apa. Di 4 relay ini, 1 relay kita gunakan untuk pengairan, kita menggunakan pengairan jenis tetes, jadi di pengairannya nanti jenis tetes. Relay kedua adalah bisa dipasang sparkling, tapi kita di sini tidak pasang sparkling, sprinkle maksud saya, tidak pasang sprinkle, tapi bisa kalau misalkan ada sprinkle kita bisa pasang. Sprinkle ini tujuannya adalah untuk pemupukan cair dan juga untuk pembuatan embun, dan juga penyemprotan fungisida untuk tanaman. Bisa sisa 2 relay ya. 2 relay ini bisa tambahkan, misalnya kita butuh penerangan, bisa tambahkan penerangan di si relay ini. Atau mungkin kita mau, misalnya pompa kita ternyata kurang kuat, ya, tambahkan lagi di relay ini. Kenapa kita menggunakan smart farming? Pertama, sangat efisien dan sangat mudah untuk digunakan. Kenapa? Karena misalnya gini, daripada manual, kita mengairi sawah, kita menggunakan diesel, mengangkat diesel, membutuhkan waktu kurang lebih minimal 5 jam baru bisa. Tapi kita menggunakan smart farming ini, kita hanya butuh 5-10 menit tergantung luas dan kekuatan pompa air kita. Jadi smart farming sangat efektif, sangat mudah untuk digunakan bagi para petani-petani, khususnya para petani muda, petani milenial yang ingin membuka pertanian tapi merasa bahwa petani itu tidak menyenangkan, tidak tenang. Sekarang petani sudah bisa menggunakan teknologi 4.0. Jadi semangat untuk kalian para petani, khususnya petani muda, untuk bekerja di lahan, untuk bertani. Sukses terus petani Indonesia. Sesuai perkataan saya tadi, teknologi ini bisa digunakan atau bisa dioperasikan hanya menggunakan smartphone ini saja. Nah, di sini tampilannya seperti ini, kita ada 3 sensor. Ya. Di atas adalah sensor kelembapan tanah, terus ada humidity, sensor kelembapan udara, dan juga di temperatur suhu atau sensor suhu udara. Nah, di sini kita menggunakan pompa air otomatis. Karena gini, di kelembapan tanah kan terbaca keadaan basah, jadi pompa air akan otomatis mati. Tapi misalkan gini, keadaannya kering, tanahnya kering ya, pompa air akan bekerja selama 30 detik. Terus ya, dirasa airnya kurang, terus kelembapan tanahnya masih kurang, dia akan terus bekerja lagi. Di bawahnya ada 4 relay. Di relay kedua ini adalah pompa air ya, bisa dihidupkan secara menggunakan gawai ini. Bisa dihidupkan. Nah, misalkan gini, kadang-kadang wifi atau kuota atau internet kadang-kadang memiliki trouble atau ada gangguan. Ya,
Ada cara manual, kita bisa ke sawah, ke panel. Di sana ada tombol manualnya di relay, kita bisa memencet tombol itu untuk menyalakan pompa air. Kalau misalkan ada gangguan dan kita tidak bisa mengoperasikan lewat handphone. Di sini juga ada 2 relay lagi, sisa 2 relay. Sebenarnya di relay ini kita bisa tambahkan, misalkan adalah sprinkle. Sprinkle ini tujuannya untuk pemupukan basah, penyebaran pupuk basah, terus bisa menyebarkan fungisida, terus pestisida dan lain-lain misalnya kita butuh itu. Terus di relay keempat kita bisa tambahkan, misalkan gini, malam-malam ada serangga ngumpul di tanaman kita, tanaman jadi dimakan oleh serangga. Kita bisa pasang lampu pengusir serangga atau penangkap serangga, lampu menangkap serangga untuk menangkap serangga atau mematikan serangga itu. Misal juga, nah di sini ada 4 relay kan, ya. Misalkan kita perlu lagi relay, apa kita tambahkan relaynya. Ini untuk sesuai keperluan kita, sesuai kebutuhan. Kita tambahkan relay. Misalkan kita pompa air kita ternyata kita rasa kurang bertenaga atau kurang bisa untuk ternyata pompanya kurang kuat untuk mengairi sawah segitu atau kebun segitu. Nah, kita tambahkan pompa lagi situ atau tambahkan lagi sumber energinya, ternyata biasa kurang, tambah itu bisa tambahkan lagi dulu. Jadi bisa dikontrol hanya menggunakan handphone saja. Jadi lebih praktis, lebih mudah dan lebih efisien. Bisa dikontrol selagi kita bekerja di luar kota, bisa dikontrol saat kita lagi jalan-jalan, lagi traveling, kita masih bisa mengontrol sawah kita. Tapi pastikan kita harus memiliki kuota internet. Nah, kalau tidak ada kuota internet tadi, kita harus ke sawah dulu, ada tombol manual, kita nyalakan pompa airnya. Oke, terima kasih. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan salam inovasi.